Dua gugatan terhadap Presiden ke-7, Joko Widodo akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri, PN, Surakarta. Dua gugatan terhadap Jokowi ini terkait dengan ijazah palsu dan wan prestasi mobil SMK yang jadwal sidang perdananya akan digelar dalam waktu yang bersamaan yakni Kamis, 24 April 2025. Dilansir dari laman PN Surakarta Go.id, Selasa, 15 April 2025, sidang gugatan ijazah palsu Jokowi dan wan prestasi mobil SMK ini akan digelar di PN Surakarta di ruangan yang berbeda. Simak selengkapnya dua gugatan terhadap Jokowi yang akan segera disidangkan di PN Surakarta. 1. Gugatan ijazah palsu Jokowi. Gugatan ijazah palsu Jokowi ini terregister dengan nomor perkara 99 PDT G 2025 PNSKT. Sidang perdana gugatan ijazah palsu Jokowi akan digelar 24 April 2025 pukul 10.00 WIB hingga selesai di Ruang Kusuma Atmaja, PN Surakarta. Tergugat dalam gugatan tipu UGM yang akan disidangkan di PN Surakarta adalah mantan Presiden Jokowi, KPU Kota Surakarta, SMAN 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada, UGM. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mengadili adalah Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi, serta Hakim anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih, kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Senin, 14 April 2025. Bambang juga mengonfirmasi perkara dugaan ijazah palsu Jokowi oleh PN Surakarta tersebut diterima pada Senin, 14 April 2025. Penggugat pada perkara itu adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor tim pengacara tolak ijazah palsu usaha gak punya malu, tipu UGM. Tipu UGM berpendapat ada ketidaksinkronan data pada ijazah Jokowi. Salah satunya adalah saat pendaftaran Wali Kota Surakarta, Jokowi mengaku lulusan SMA Negeri 6 Surakarta, yang saat tahun kelulusan Jokowi belum bernama SMA N6 Surakarta. SMA N6 Surakarta merupakan perubahan dari Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, SMPP, pada tanggal 9 Agustus 1985, atau tahun kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tipu UGM juga berpendapat, dengan adanya ketidaksinkronan data tersebut, ijazah sarjana Jokowi dari UGM dianggap sama tidak jelasnya. Terlebih, Jokowi memperoleh gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Teknologi Kayu. Padahal, sejak berdirinya Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sampai dengan hari ini tidak pernah ada jurusan Teknologi Kayu. Merespons hal itu, Yakub Hasibuan selaku kuasa hukum Jokowi membantah tegas. Menurutnya tuduhan itu sangat menyesatkan. Ia juga menyebut bahwa berdasarkan asas hukum, pihak yang mendalilkan atau menuduh berkewajiban membuktikan tuduhan mereka. Dalam kesempatan itu, Yakub juga menyatakan, tim kuasa hukum Jokowi hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika diminta secara hukum. 2. Wan prestasi mobil SMK. Gugatan wan prestasi mobil SMK ini dilayangkan Aufa Lukmana Rea yang terregister dengan nomor perkara 96 PDTG 2025 PN SKT. Sidang perdana wan prestasi mobil SMK disidangkan Kamis, 24 April 2025, pukul 10.00 WIB hingga selesai di Ruang Wiryono Projodikoro, PN Surakarta. Tergugat dalam gugatan wan prestasi mobil SMK ini adalah mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Maruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi, SMK. Gugatan dilayangkan Aufa Lukmana Rea, 19, warga Kampung Ngoresan, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jateng, atas dugaan wan prestasi soal batalnya produksi mobil SMK secara massal seperti yang dijanjikan. Pejabat Humas PN Solo Bambang Arianto mengatakan pihaknya telah menerima gugatan yang dilayangkan Aufa tersebut pada Rabu, 9 April 2025. Setelah mendapat nomor register gugatan, kami juga menetapkan para majelis hakim yang diketuai Putu Gede Haryadi, serta Subagio dan Joko Waluyo sebagai anggota majelis hakim, kata Bambang, Kamis, 10 April 2025. Menurut Bambang, secara hukum semua pihak harus hadir, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum. Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan wan prestasi karena gagal merealisasikan janji memproduksi mobil SMK secara massal. Kerugian yang dituntut diperkirakan senilai 2 unit mobil pickup SMK dengan kategori terendah, masing-masing seharga Rp150 juta. Total kerugian yang diminta mencapai Rp300 juta. Selain itu,
Penggugat juga meminta agar putusan dapat dilaksanakan meski ada upaya hukum lain. Kemudian diberlakukan sita jaminan atas harta tergugat, lalu seluruh biaya perkara dibebankan kepada para tergugat. Setelah menjabat sebagai presiden, Jokowi meresmikan pabrik perakit mobil SMK di Boyolali, Jawa Tengah, pada 6 September 2019. Dalam peresmian itu, Jokowi mengatakan perlu mendorong produk lokal dan menyebut mobil SMK harus banyak dipakai masyarakat. Kuasa hukum penggugat Aufa Lukmana Rea, Sigit N. Sudibianto membenarkan bahwa kliennya Aufa adalah adik dari Almas Sakib Biru yang pernah menggugat di Mahkamah Konstitusi, MK, terkait uji materi Undang-Undang, UU, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada tahun 2023. Di mana putusan MK itu membukakan pintu untuk putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, maju Pilpres 2024. Aufa dan Almas diketahui adalah anak dari aktivis anti-korupsi Boyamin Saiman yang merupakan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI. Sigit menjelaskan awal mula Aufa melayangkan gugatan karena hendak membeli mobil SMK untuk usaha persewaan mobil miliknya. Sigit mengatakan penggugat hendak membeli mobil SMK karena merasa harga mobil SMK Bima yang dibanderol dengan harga Rp150 juta hingga Rp170 juta cukup murah. Namun, rencana itu batal karena mobil yang dijanjikan Jokowi akan diproduksi massal dan dikembangkan oleh siswa SMK, saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo dan saat menjabat Presiden ke-7 RI, belum diproduksi secara massal. Merasa kecewa dan dirugikan karena tidak dapat merealisasikan keinginannya untuk dapat memiliki unit mobil SMK, katanya. Sigit mengungkapkan bahwa kliennya Aufa sudah menabung sejak lama dan bahkan sudah datang langsung ke pabrik SMK di Boyolali untuk bertemu pihak pemasaran. Namun, ternyata tidak ada unit mobil yang bisa dibeli karena produksi massal belum terjadi. Karena merasa dirugikan secara finansial dan emosional, katanya, Aufa menggugat ketiga pihak tersebut dengan nilai tuntutan sebesar Rp300 juta. Jumlah ini dikalkulasikan berdasarkan harga 2 unit mobil pickup SMK yang ingin ia beli, masing-masing seharga Rp150 juta. Dia juga meminta pengadilan untuk menyita jaminan dari PT SMK guna memastikan bahwa gugatan dikabulkan, perusahaan dapat memenuhi kewajiban hukum tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.